Sering kita dengar selentingan, Ustaz, kalau semuanya berhenti, nanti ini bank dikuasai oleh orang kafir. Biarkan orang kafir menguasai sehingga langsung mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Iya atau tidak? Apa pedulinya kita? Kalau kita tetap di sana, kita ini masukkan Allah ke dalam neraka. Tapi tentu cara berpikir negara tidak seperti itu. Seperti sebagian negara Muslim, Sudan, setahu saya dari informasi teman-teman, itu semua banknya tidak ada yang bank ribawi, semuanya banknya syariah. Mulai dari bank induknya sampai bank yang mikronya. Ya, kenapa? Karena tuntutan masyarakat. Karena andai semuanya yang Muslim berhenti, tentu mereka tutup. Jelas? Atau berubah fungsi mereka menjadi yang syariah. Ada orang yang hidupnya dalam satu keluarga nggak pernah harmonis karena makan riba. Setiap akhir bulan mesti ribut. Kenapa? Gimana nih? Apa yang mau kita jual ini? Itu dampak buruk dari harta haram kepada kehidupan manusia. Para ulama menyebutkan beberapa dampak buruk yang semoga dengan kita mendengar ini kita jadi takut. Kita jadi meninggalkan yang haram. Nggak berpikir lagi, Ustadz nanti anak kerja di mana? Allahu Akbar. Ketika kau di perut ibumu, siapa yang ngasih makan kau? Kan Allah. Kenapa ketika kau meninggalkan yang haram, kau takut Allah nggak ngasih makan sama kau? Kau takut keluargamu terlantar? Jangan takut. Nggak akan orang itu mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Artinya kalau engkau itu nggak bisa makan sampai mati, ya udah selesai. Memang sampai situ rezekimu. Aku cinta Nabi. Nabi mengharamkan riba. Kita bangun rumah mewah dengan riba, mobil dengan riba, anak sekolah riba, kita sekolah riba, baju riba. Allah ane itu bid ane itu le ane riba. Subhanallah. Ngaku cinta sama Nabi, sedangkan Nabi menyatakan dosa riba yang paling kecil seperti menzinai ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Ada yang mau menerima tawaran uang ini, uang buat bapak 100 atau 100 M. Syaratnya itu. Saya kira bek dah kentadung mena parang puntung dah pelit. Dengan parang puntung dah pelit. Ya, ada orang menawarkan uang 100 M tapi syaratnya mensetubuhi ibu kandung sendiri. Ya, kita kejar dia dengan parang walaupun parangnya udah patah. Karena itu penghinaan terhadap kita dan orang tua kita. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang menyuruh saya meminjam di koperasi dengan sistem riba? Orang tua saya memaksa untuk terus meminjam, tapi saya bilang tidak mau karena takut dosa riba. Dan saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya tentang bahaya dosa riba, tapi tidak dihiraukan. Mohon nasihatnya. Sabar. Jangan ambil riba. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalau menyuruh kita berbuat maksiat, maka jangan kita taati, namun kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka berdua menyuruhmu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taatlah kepada mereka, kedua orang tua, tetapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Maka tidak yang bisa kita lakukan kecuali nasihati orang tua dengan cara yang baik. Jelaskan riba itu tidak boleh, riba itu haram, dosa besar ya. Orang tua marah-marah, nangis-nangis, jangan diikuti. Tetap kita jawab dengan baik dan jangan ambil riba. Ustaz, saya tidak menuruti permintaan orang tua saya untuk tetap bekerja di bank karena saya tahu itu adalah riba. Tapi orang tua saya tidak riba. Apakah saya mendurhakai orang tua? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW menyebutkan la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al-khaliq. Maka kalau orang tua kita memerintahkan kita mengerjakan kemaksiatan, maka kita tidak boleh mengikutinya. Misalnya di sini kita diperintahkan untuk bekerja di bank. Sama seperti ketika orang tua memerintahkan kita untuk memotong jenggot, memerintahkan kita untuk tidak boleh ke masjid, menyuruh kita untuk meninggalkan puasa Ramadan. Maka ini semua adalah perintah untuk bermaksiat kepada al-khaliq. Maka tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalamnya. Meskipun yang memerintahkannya orang tua, maka kita harus tolak, tapi ngomongnya baik-baik. Happens, and it's absurd, and they're right to doubt that could possibly be what's really going on, but it is. Now, most people assume that when banks make loans, they're lending out someone else's savings, but they're not.
Instead, when somebody takes out a loan, banks create new money electronically by typing numbers into their account. 97% of all the money in our economy is created in this way, as people take out loans from banks. Does taking out a loan actually mean creating money? Precisely. When the commercial bank loaned the money to the customer, it actually created new money. From here, we understand the disturbing fact that all money created in this system comes from a debt.